Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menghibur umat-Nya. Saya ingin bertanya pada saudara terkasih, siapa di antara saudara yang capek, lelah, letih? Oke, boleh angkat tangannya. Siapa di antara saudara yang lesu dan tidak bersemangat, tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup ini? Boleh angkat tangannya? Siapa di antara saudara begitu lemah, putus asa, dan merasa tidak berdaya, tidak punya alasan untuk berharap lagi? Bisa angkat tangannya? Siapa di antara saudara yang ingin segera semua yang dihadapi ini berakhir? Boleh angkat tangannya? Siapa di antara saudara yang begitu kering dan merasa tidak punya daya juang untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan? Boleh angkat tangannya? Siapa di antara saudara yang merasa jenuh dengan kehidupan masalah yang dipikul, yang tidak henti-hentinya, belum ada penyelesaiannya? Boleh angkat tangannya? Mari kita berdoa. Bapa, bagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang tadi mengangkat tangannya dengan situasi kondisi yang berbeda-beda, namun mengalami putus asa, letih, lesu, tidak berdaya, dan merasa jenuh dan tidak mempunyai alasan untuk berharap. Namun hamba-Mu berdoa pada hari ini. Kami berdoa supaya ada kekuatan yang baru mengurapi, menyertai saudara yang terkasih dimanapun berada saat ini mendengarkan. Firman ini menguatkan, menyegarkan, memberi kekuatan yang baru kepada yang letih dan lesu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, mari Engkau ambil alih. Di dalam pendengaran pemberitaan firman Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami siap menerima kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Judul suara pembalaan pada hari ini, kekuatan baru. Kekuatan baru yang dianugerahkan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Ketika badai tofan datang menerpa, dia tidak takut, dia tidak khawatir, namun dia percaya dengan kepastian bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, melewati masa-masa ini. Sudah 6 bulan sekian melewati pandemi yang ada. Hal-hal yang mendapat dampak dari semua ini, baik keuangan, kesehatan, maupun masa depan yang tidak pasti. Namun mari datang kepada Dia yang memberi kepastian, yang memberi kekuatan baru bagi saudara terkasih, bagi saya, kita semua yang dikasihi Tuhan. Kabar baik ini saya sampaikan, saya yakin percaya bagi mereka yang letih lesu, yang tidak berdaya, yang putus asa. Hari ini adalah hari kelepasan. Hari ini ada kekuatan baru bagi saudara terkasih. Mari buka di Yesaya pasal 40 ayat 28. Kita akan baca ayat 28. Nanti satu perikop yaitu sampai ayat 31. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Tuhan buat saudara terkasih. Kasih Tuhan buat umat manusia, kita tidak sanggup menyelaminya, tidak sanggup mengertinya sepenuhnya. Namun yang perlu, yaitu kita alami. Kasih Tuhan buat saudara dan saya, buat kita semua, umat yang diciptakannya. Dia Allah yang setia, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Besar setiamu. Kesetiaan Tuhan melampaui kesetiaan kita.
Kalau kita mengandalkan kesetiaan kita akan menjadi tidak berdaya. Karena kita bisa berubah setia. Namun Allah kita, dia tidak pernah berubah. Kesetiaannya selalu pasti. Dan kita bisa mengandalkan itu. Lewat pewahyuan firman Tuhan, pengenalan akan dia, mata kita dibuka, pikiran kita terbuka, telinga kita mendengar suaranya, hati kita kuat, mendapatkan kekuatan yang baru, yang dia berikan pada kita. Yang menanti-nantikan dia. Kita yakin dan percaya firman yang tertulis menjadi rema buat kita. Berbicara pada kita tepat pada waktu yang kita butuhkan saat ini. Kita tidak tersesat. Kita tidak berjalan sendiri. Sebab dia menyertai kita melewati api, melewati hujan, melewati sungai. Seberapa dalam pun, dia membawa kita melewati semuanya itu. Tuhan kita Yesus Kristus, Allah omnipoten, Allah Maha Kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu isinya, semua yang ada tunduk di bawah kuasa Tuhan kita. Allah Maha Dahsyat, Maha Kuasa. Dia yang memerintah untuk selamanya. Dia adalah Allah omnipresent. Dia hadir di tengah-tengah kondisi apapun. Di lembah yang dalam, di gunung yang tinggi, Allah Maha hadir. Omnipresent. Holy Spirit, Roh Kudus, dia ada di dalam kita. Berkarya dan bekerja di dalam kita. Dia hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Dia Allah omniscient. Allah yang Maha tahu apa yang sedang saudara pikirkan. Apa yang sedang saudara alami. Dia Maha tahu. Dia Maha tahu, dia Maha kuasa, dan dia Maha hadir. Itu Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Barang siapa yang mengaku dengan mulut Yesus Kristus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Kita adalah orang-orang percaya karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan karena karya kita, kehebatan kita, kebaikan kita, namun karena karya Yesus di atas kayu salib bagi kita semua. Biarlah kabar baik ini terus diberitakan kepada seluruh bumi. Bahwa barang siapa yang mendengar Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia akan diselamatkan. Yang memperoleh hidup yang kekal bersamanya. Untuk selamanya. Tuhan ialah Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Manusia tidak bisa mengukur, tidak bisa menyelami begitu dalamnya, begitu tingginya, begitu lebarnya. Pengertiannya begitu luar biasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dahsyat, yang perkasa, yang luar biasa. Kami kagum hormat akan Engkau. Maka jiwaku memuji kebesaran-Mu. Maka jiwaku memuji kedahsyatan-Mu. Sungguh besar Allahku. How great Thou art. How great Thou art. Betapa ajaibnya Tuhan kita. Semua yang kita alami, tidak ada yang luput dari pemandangannya. Dia yang berkuasa menolong kita, mengasihi kita, dan dia ada bersama kita. Roh Kudus terus menuntun kita, membawa kita, melewati semuanya ada. Sehingga membawa dengan tangannya membawa kita penuh kemenangan, memegang tangan kita. Jangan takut, jangan khawatir, sebab dia Tuhan menyertai kita. Ia tidak menjadi lelah, dan ia tidak menjadi lesu, karena dia adalah penjaga Israel. Kita adalah Israel rohani. Kita diselamatkan karena nama Yesus. Allah penjaga Israel tidak pernah tertidur. Mari kita buka di Mazmur 122, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
Penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Saudara terkasih, kita mungkin letih lesu dan menjadi lelah dan tertidur. Di tengah kondisi seperti itu pun, Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia menjaga kita, melindungi kita dari mara bahaya. Kita adalah domba-dombanya. Dia adalah sang gembala yang baik. Dengan gada dan tongkatnya menjaga, melindungi kita, menghadik semua kejahatan. Sehingga kita diluputkan. Mari, datang mendekat kepadanya. Bukan datang menjauh, tapi datang mendekat. Kita tahu dialah pelindung kita. Yesaya 40 ayat 29 sebagai teks kita. Mari kita lanjutkan. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mari kita ucapkan konteks pribadi kita. Dia memberi kekuatan kepadaku dan menambah semangat kepadaku. Ya, karena kondisi kita lelah, kondisi kita tiada berdaya. Namun Tuhan memberi kepada kita kekuatan, menambah semangat kepada kita. Bukankah itu yang kita inginkan, rindukan? Kekuatan baru. Tanpa supernatural kekuatan dari Tuhan, kekuatan ilahi, kekuatan yang baru, maka kita tidak sanggup menjalani hidup ini. Kita begitu berbeban berat, tidak sanggup kita memikulnya lepas dari semua beban ini. Kalau bukan Dia yang memberi kelepasan. Kondisi manusia, lelah, tidak berdaya, cemas, putus asa, gagal, depresi. Ingat saudara terkasih, ini bukan kehendak Tuhan. Untuk kita depresi, untuk kita gagal, untuk kita putus asa dan cemas. Kehendak Tuhan ialah memberi kekuatan baru kepada saudara, kepada saya. Kepada kita semua yang sungguh-sungguh menantikan Dia. Dia ingin memberi kekuatan pada kita. Biarlah kita arahkan pandangan kita, mata kita kepada Dia, sumber kekuatan itu. Dia menambah semangat kepada kita. Kepada yang tidak berdaya oleh karena berbagai persoalan. Penderitaan yang tidak kunjung selesai. Satu hutang yang lain. Maupun satu masalah yang lain. Satu kegagalan yang lain. Tuhan mau memberi kekuatan yang baru. Sehingga kita menang dan kita dapat melewati semua itu. Bukan gagah kita. Melainkan roh Tuhan yang bekerja di dalam kita. Sudah berapa lama Anda lelah, lesu, dan tak berdaya? Kabar baik ini, kekuatan baru, memberi saudara terkasih harapan untuk berharap kembali kepada Allah yang setia. Namun sekalipun ada saat di antara kita yang tidak setia, namun Dia tetap setia, menantikan kita kembali, menantikan kita datang kembali kepada Dia, berharap kembali kepada Dia. Sehingga Anda dapat berterbang tinggi bagaikan Raja Wali. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Agar kita mendapat kekuatan yang baru. Kita lihat di ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Siapa di antara saudara adalah secara umur muda, anak-anak muda. Ataupun teruna-teruna, mereka yang masih remaja. Tapi kita lihat sekeliling kita. Mungkin kita sendiri yang secara umur muda, namun lelah, namun lesu. Bahkan seringkali juga tersandung. Oleh keputusan-keputusan yang diambil. Masalah-masalah yang menghadang kita. Secara fisik anak muda mempunyai energi. Secara fisik, secara umur, anak muda mempunyai kekuatan. Namun, kalau mereka tidak mengandalkan Tuhan, mereka menjadi letih lesu dan tidak berdaya.
Seringkali mentor saya, Bapak Rohani, menyampaikan, jangan sampai kita secara umur kita masih muda, tapi sudah seperti nenek-nenek, seperti kakek-kakek. Bahkan mereka kalau kakek-kakek dan nenek-nenek yang cinta Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, mereka lebih semangat daripada anak muda yang masih umur belasan tahun. Namun kalau tidak berharap kepada Tuhan, akan menjadi loyo. Mari, berapapun umur kita, tidak masalah. Yang muda secara fisik masih mempunyai kekuatan, kalau mengandalkan Tuhan, maka mempunyai berkat ganda. Dua kekuatan yang luar biasa. Kekuatan secara natural, fisik, dan juga mendapat kekuatan baru. Berarti anak-anak muda, mari terbang tinggi seperti Raja Wali. Di dalam pelayanan, tujuan hidup untuk merekrut anak-anak muda. Judul yang Tuhan berikan adalah Destiny in Christ. Tujuan di dalam Kristus, tujuan hidup. Saya menggunakan gambar Raja Wali. Di dalam sesi-sesi anak muda, semuanya tentang Raja Wali. Bagaimana seorang anak muda yang dengan umur yang muda, kalau dia mengandalkan Tuhan, mendapat dua kekuatan yang baru. Kekuatan fisik, kekuatan yang baru. Mempunyai berkat ganda yang luar biasa. Dan bagi kita yang sudah berumur, di atas 50, 60 dan sekian, kita tidak putus asa. Karena Tuhan akan memberikan saudara kekuatan yang baru. Bagi yang sudah lanjut usia, tidak masalah. Karena Tuhan tidak memilih kasih. Dia tetap memberikan kekuatan yang baru. Bahkan bagi yang sudah berumur, Tuhan yang menggendongnya. Luar biasa. Jadi bukan kakek nenek menggendong cucu, tapi Tuhan Bapa kita. Dia menggendong saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang sudah lanjut umur. Dia menggendong dengan kasih sayang seorang Bapa. Kunci kekuatan baru yaitu menanti-nantikan Tuhan. Dan ini yang sering kita tidak mengerti, tidak alami, dan kita menyadari kekuatan baru yang kita butuhkan. Hanya di dalam Dia. Ayat 31. Tetapi, mari sama-sama baca dari teks. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita baca sekali lagi, saudara terkasih. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Seperti apakah orang yang menanti-nantikan Tuhan? Ini yang perlu kita ketahui. Seperti apakah ciri-cirinya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Sehingga ia mendapat kekuatan baru. Karena judul dari suara penggembalaan hari ini adalah kekuatan baru yang kita damba-dambakan. Kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, cirinya adalah mengizinkan, mengundang Roh Kudus berkarya, bekerja di dalam hidupnya, menggantikan kekuatan secara natural yang terbatas, yang usang oleh karena masalah yang bertubi-tubi, yang tidak selesai-selesai. Roh Kudus menggantikan semua itu dengan kekuatan yang baru. Cirinya adalah yang pertama, izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Setiap awal pagi, sebelum melakukan aktivitas, selamat pagi Roh Kudus. Saya buka hati Roh Kudus. Kita nyanyikan nyanyian, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Engkau berkarya di tempat ini, di dalam hidup saya. Kita yakin percaya karena Roh Kudus adalah Allah sendiri, pribadi. Kehadirannya adalah pribadinya sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus
Dia hadir menjumpai kita, berbicara pada kita, berinteraksi dengan kita. Dan kita, poin kedua, kita terbuka untuk nasihat firman Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ciri khasnya, dia terbuka, hatinya lembut untuk menerima nasihat firman Tuhan. Nasihat dari orang-orang saleh. Nasihat dari hamba-hamba Tuhan. Orang yang hatinya lembut menerima nasihat, teguran, bimbingan, dan tuntunan. Dia akan melihat, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena nasihat orang bijak membuat kita lebih bijak. Poin yang kedua ini, mari kita sungguh-sungguh nantikan Tuhan. Percaya bahwa Roh Kudus berbicara pada kita. Yang kedua, lewat firman-Nya kita ditegur, dinasehati, dan kita siap. Yang ketiga, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ciri khasnya, dia akan bertanya kepada Tuhan setiap aspek kehidupan dia. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, lampu lalu lintas rohani dalam kehidupan kita, kita tidak abaikan. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, pengertian, kepekaan, kearifan, dan pengetahuan untuk mengambil keputusan yang bijak. Entah kita harus berhenti, menanti, atau kita harus berjalan. Semua ini adalah bagian lampu lalu lintas rohani. Setiap keputusan yang diambil, sehingga kita tidak membawa dari satu masalah ke masalah yang lebih dalam. Tapi justru kita bijak untuk mengambil keputusan untuk keluar dari masalah, menghadapi masalah itu. Dan kita sungguh-sungguh diberikan kekuatan baru menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Poin yang keempat, ciri-ciri orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tadi yang pertama adalah mengundang Roh Kudus bekerja. Yang kedua, dengan hati terbuka mengizinkan firman Tuhan, menegur, menasihati, membimbing. Yang ketiga, bertanya kepada Tuhan setiap aspek kehidupan, sehingga kita tidak jalan sendiri. Yang keempat, berani mengambil keputusan mentaati tuntunan Tuhan. Kita berani untuk memilih melakukan firman Tuhan, sekalipun itu mengandung penderitaan. Karena penderitaan melakukan firman Tuhan inilah yang Tuhan kehendaki. Daging kita mungkin sakit ketika kita mau mengampuni. Mungkin perasaan kita terusik karena kita melayani. Namun kita belajar setia dari perkara kecil. Taat melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata A, kita lakukan A. Firman Tuhan katakan B, kita katakan B. Kita lakukan B. Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita takut hukuman, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku," kata Yesus. Sekali lagi, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Yesus, "kamu akan menuruti segala perintahku." Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan itu. Untuk itu kita harus tekun membaca firman Tuhan, sehingga firman Tuhanlah menjadi barometer, menjadi tolak ukur, standar dalam hidup kita. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu, sehingga kita mendapat kekuatan yang baru. Secara heran, kekuatan kita dibaharui. Kita seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, sepertinya kita dianggap bodoh. Kita dianggap kita pasif. Tapi sesungguhnya bukan, saudara terkasih. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia sungguh-sungguh mencondongkan, seperti ciri-ciri yang tadi saya sampaikan. Kita mendapat kekuatan yang baru, secara supernatural. Kita naik terbang dengan kekuatan sayapnya, menghadapi angin, badai, gelombang yang menerpa.
kita tidak menjadi lemah, malah kita semakin naik terbang tinggi. Apakah saudara ingin naik terbang tinggi seperti Raja Wali? Angin badai yang datang bukan menjadi halangan, tapi menjadi pijakan untuk kita terbang lebih tinggi lagi. Ingat, masalah adalah kesempatan buat kita mencari Tuhan, memberikan kita kesempatan menjadi pijakan untuk kita berbalik kembali kepada Dia, menanti-nantikan Tuhan. Masalah yang datang membuat kita berlutut dengan kaki kita. Kita berlutut menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Masalah yang datang membuat kita mata tidak melirik ke kanan kiri, tapi condong kepada Dia. Telinga dipasang, sungguh-sungguh sendengkan telinga. Apa kata Tuhan? Apa Roh Kudus berbicara pada kita lewat firman-Nya? Mazmur 103 ayat 5. Kekuatan baru yang Tuhan berikan ini benar-benar supernatural. Mazmur 103 ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Nyanyian jiwa, ingat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan yang membaharui, yang memuaskan hasrat kita, kerinduan kita untuk anak yang jauh dari Tuhan, supaya kembali. Kerinduan kita untuk melihat persatuan, keharmonisan dalam keluarga. Kerinduan kita supaya masalah keuangan kita dapat kita lewati. Kerinduan kita agar ada terobosan di dalam pelayanan kita. Kerinduan kita agar ada sebuah kemenangan, sebuah terobosan di dalam usaha, dalam pendidikan, dalam apa saja yang kita lakukan. Bahkan di kesehatan ada kesembuhan, karena Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah disembuhkan. Amin. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang menanti-nantikan Tuhan, seperti di Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 130 ayat 5, saudara bisa catat ayat ini di dalam pembahasan secara dalam hari demi hari, maupun dalam persekutuan, lewat telepon dan sebagainya. Mari kita renungkan firman ini dan bahas lebih dalam lagi. Mazmur 130 ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Apa yang kita harapkan? Pertolongan manusia terbatas. Berharaplah kepada firman-Nya. Mazmur 130 ayat 6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Seorang pengawal menjaga sepanjang malam, menantikan waktunya supaya pagi hari tiba. Dia menantikan itu. Namun kita, orang yang menantikan Tuhan, jauh melampaui itu, seorang pengawal yang mengharapkan pagi. Kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 123 ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Mata kita tidak tertuju kepada yang lain. Mata kita hanya tertuju kepada Dia, Allah kita, Bapa kita. Dan Dia bahkan adalah Tuhan kita. Kita adalah hambanya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di masa-masa yang sulit ini, jangan kita menjadi lemah. Tapi nanti-nantikanlah Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Kita berjalan, kita berlari, tidak menjadi lesu. Kita berjalan, tidak menjadi lelah. Mana mungkin kalau dengan kekuatan sendiri. Orang yang berlari pasti capek. Orang yang berjalan pasti lelah. Namun orang yang menanti-nantikan Tuhan, paradigmanya berubah, cara berpikirnya, perspektifnya berubah, sikap hatinya juga sudah berubah.
Karena menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru, supernatural. Kekuatan baru seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Ketika kita berlari, yang harusnya lesu, tapi kita tidak menjadi lesu. Kita yang berjalan, yang harusnya lelah, tidak menjadi lelah. Menjalani kehidupan ini cukup melelahkan. Terutama bagi saudara terkasih yang sudah sepuh umurnya. Lewati banyak hal. Begitu melelahkan hidup ini. Kadangkala kita merasa, Tuhan, bawa aku kembali. Sudah lelah hidup ini. Namun percaya, ada kabar baik hari ini. Ada kekuatan baru bagi saudara terkasih. Tidak memandang umur kita. Secara dunia ini umur kita berapa? Ada anak-anak yang umur belasan tahun. Anak muda, dewasa muda, yang sudah berkeluarga mempunyai anak. Bahkan yang sudah berumur. Ada kekuatan baru bagi saudara dan saya. Standarnya adalah terbang tinggi. Namun kalau kita tidak bisa mencapainya, tidak bisa naik terbang tinggi, kita bisa berlari. Kalau kita tidak berlari, kita juga bisa berjalan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus dapat membaca tentang Martin Luther King Jr. yang memperjuangkan sebuah suku yang ada, ras yang ada di Amerika, mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan impian mereka tercapai. Mereka tidak dibedakan oleh karena perbedaan suku, kulit putih atau kulit hitam, tapi semuanya mendapat kesempatan yang sama. Ini adalah Martin Luther King Jr. Dia menuliskan sebuah pepatah yang luar biasa, yang saya percaya dia ambil dari Yesaya 40 ayat 31. Ya, Yesaya 40 ayat 31, dia berkata seperti ini. If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Terjemahannya adalah, jikalau kamu tidak dapat terbang, namun engkau bisa berlari. Namun kalau engkau tidak dapat berlari, engkau dapat berjalan. Jikalau engkau tidak dapat berjalan, engkau dapat merangkak. Merangkaklah. Namun apapun yang engkau lakukan, teruslah maju. Saya yakin percaya, dia mengambil dari Yesaya 40 ayat 31. Kita semua didesain, diciptakan Tuhan untuk maju. Diciptakan untuk naik terbang. Diciptakan kita untuk berlari, berjalan, melangkah. Jangan putus asa, saudara, menghadapi kenyataan hidup saat ini. Dapatkanlah kekuatan baru di saat saudara memilih untuk menanti-nantikan Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia, aku akan terbang tinggi, bagai Raja Wali, menghadapi masalah badai kehidupan ini. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia, ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia, ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya.
dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, namun Roh Kudus terus berbicara, menyampaikan isi hati-Mu, memberi kekuatan baru kepada yang lelah, kepada yang lesu, kepada yang tidak berdaya, kepada yang putus asa. Hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan. Tuhan memberikan engkau kekuatan yang baru, semangat yang baru. Engkau naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Engkau berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan adalah kekuatanmu. Roh Kudus mengurapi, membaharui, memberi engkau kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai saudara, menyertai saya, menyertai kita semua saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya terima, katakan amin.